Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, amma ba'd. Hadirin jamaah majlis taklim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat pimpinan Masjid Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Rahmani, dan juga para guru-guru yang hadir, para asatizah. Mohon maaf tidak disebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para asatizah dan juga para tokoh masyarakat, para hujjaj dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah berada di ruangan yang paling mulia di muka bumi. Itulah Masjid Al-Ibadah. Masjid Al-Ibadah, saudara-saudara, salah satu tempat yang paling mulia di muka bumi. Ada hadis Nabi yang berbunyi, khairul biqa masajiduha. Sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Kalah tuh ya, tempat yang begitu hebat menurut pandangan manusia, seperti hotel berbintang 5, seperti istana raja atau istana presiden. Masih lebih mulia di hadapan Allah, yaitu masjid. Maka kita ini saudara-saudara betul-betul ya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Karena sekarang kita berada di tempat yang paling mulia untuk sama-sama menghadiri, yaitu pembukaan pengajian yang rutin diadakan setiap malam Kamis sehabis maghrib. Itu malam hari ini kita buka kembali setelah libur sekian minggu ya. Memang pada waktu itu kan kita yaitu menghadapi lebaran. Di bulan puasa kita masih hadir di sini, tapi di akhir-akhir puasa menjelang hari raya Idul Fitri, maka pengajiannya diistirahatkan. Baru sekarang kita mulai kembali pengajian. Ya mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umur panjang dan Allah berikan kepada kita kesehatan badan, sehingga bisa mempergunakan umur dan kesehatan sebaik-baiknya. Di antaranya kita pakai umur kita, pakai kesehatan kita untuk hadir di pengajian-pengajian. Karena saudara-saudara, yang namanya pengajian itu kan pengertiannya ada dua. Ada pengajian artinya baca Al-Quran, ada pengajian artinya memahami agama. Ya, memang dalam bahasa gaul disebut ya pengajian. Membaca Quran juga disebut pengajian lah ya, pengajian baca Yasin misalnya, atau Yasinan kata orang ya. Nah ini pun juga pengajian, tapi saudara-saudara keduanya ada beda sedikit ya. Kalau membaca Al-Quran itu sunnah muakkadah, dianjurkan banget ya. Dianjurkan banget. Tapi kalau bagian suratul Fatihah waktu sholat itu hukumnya wajib udah. Itu pengajian dalam arti membaca Al-Quran. Tapi kalau pengajian dalam arti memahami agama, ini lebih tinggi lagi ini. Ini pangkatnya lebih tinggi lagi. Karena pengertian pengajian memahami agama, baik itu memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi, memahami hukum-hukum Al-Quran, memahami kisah-kisah Al-Quran, itu kedudukannya lebih tinggi lagi. Maka dari itu disebutlah di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, mengaji yang namanya nuntut ilmu itu hukumnya fardu ain. Di dalam hadis yang cukup terkenal itu, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu suatu kemestian bagi muslim laki-laki dan muslimah perempuan. Khususnya ilmu sehari-hari, ilmu yang kita hadapi sehari-hari. Mulai ilmu tentang ibadah kepada Allah, seperti berwudu, sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Kemudian ilmu-ilmu yang berkenaan dengan interaksi kepada manusia. Ilmu-ilmu yang berhubungan dengan manusia, entah itu kita berhubungan namanya perdagangan, ya, macam-macam itu transaksi. Di situ ada juga penjelasan dalam agama. Bahkan juga meningkat lagi hubungan pernikahan, kewajiban suami, kewajiban istri, wajib diketahui.
nanti berkeluarga, bertetangga juga dia harus tahu tentang ilmu-ilmu yang berkenaan dengan tetangga. Belum lagi nanti kalau dia berteman, dia harus tahu tentang ilmu-ilmu Islam mengenai berteman. Atau dia berpolitik kali, dia harus tahu tentang berpolitik. Ya. Jangan sampai waktu berpolitik ini kecebong sama kampret gak pernah selesai ini. Kenal kecebong, kenal kampret, kenalan lagi begitu. Ini udah selesai katanya ya pemilu, tapi kecebong kampret belum selesai. Itu kan semacam perbuatan jelek, itu Islam melarang. Islam melarang kita menyebut orang dengan kata-kata yang jelek. Nggak boleh begitu. Kita bilang wahai kampret lo, itu dosa para hadirin, dosa lidah. Dosa lidah. Jadi ada ayat itu wala tanabazu bil alqab. Ya, janganlah kamu saling memanggil orang dengan julukan-julukan yang jelek. Ya, si kampret kita julukin, si kecebong kita julukin, tikus nying-nying misalnya. Ini nggak boleh saudara-saudara. Ya, ini dosa mulut ini. Maka tuh ada hadis mengatakan aktsaru khata ibni adam bil lisan. Kebanyakan dosa manusia di lidah. Kebanyakan dosa manusia di lidah. Nih tangan saya nih belum gaplokin orang. Ya dari tadi belum nempelengin orang, lagi mau ngapain nempelengin orang. Kaki belum nendang saudara-saudara. Tapi mulut saya, udah kemana tuh? Ngetan mulon, ngudik ngilir tuh mulut. Ya, ngomong ke sono, ngomong kemari. Pasti banyak, ya ada terpleset-plesetnya. Maka hati-hatilah. Sehingga Nabi memberikan semacam peringatan, aktsaru khata ibni adam bil lisan. Kebanyakan dosa manusia di lidah. Kan ada ayat mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ucapan yang diucapkan oleh seseorang kecuali ada dua malaikat, malaikat raqib dan malaikat atid. Jadi berbahaya kalau kita masih aja ya mencela orang, kecebong lah, kampret lah misalnya. Padahal pemilu udah selesai. Ya. Ini saudara-saudara, pemilu udah selesai. Main cemoohan, memanggil dengan julukan-julukan buruk, masih ada aja. Orang Islam sih pasti itu mengerti kudunya. Ya ada juga mungkin yang nggak ngerti, atau ada mengerti, cuman remeh nggak pakem. Karena ini politik, yang penting apapun juga boleh begitu. Ya, jadi menghalalkan segala cara. Walaupun curang nggak bisa kalau curang dengan kata-kata menjulukin apa misalnya. Ya, kecebong lah dan sebagainya, nggak bisa juga begitu. Ya. Jadi ada aturannya, nggak bisa kita main maki-maki orang. Ya. Walhasil saudara-saudara, perlulah kita mengerti agama. Ya. Maka dari itu Nabi menyuruh kita terus menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu istilah saya lintas umur, berapapun umur Anda. Ya, masih mudakah, udah tuakah, tetap selama masih mampu hadir. Mampu duduk, mampu mendengarkan, kita hadir saudara-saudara. Walaupun dulu secara formil ya, kita dulu udah banyak belajar. Ya, sekolah mulai dari ibtidaiyah atau SD, yang sanawiyah, SMP, yang aliyah, SMA, kuliah, itu kita belajar secara resmi. Ya, ada pendaftarannya, ada daftar hadirnya, ada bayarannya, ada uang pangkalnya, ada macam-macam namanya resmi. Nah sekarang kita udah melalui hal itu. Apakah masih ada belajar lagi? Tetap kita belajar melalui yang non formal ini, yang nggak resmi. Mungkin boleh jadi yang nggak resmi lebih berbobot. Ya, karena kita ini sudah dewasa, jadi kita banyak memahami apa yang dibahas. Jadi yang dibahas itu langsung istilahnya melekatlah di pikiran dan di hati kita. Maka dari itu terus belajar. Jadi belajar dan nuntut ilmu itu bukan saja di bangku sekolah. Walaupun udah selesai sekolahnya, terus yaitu belajar menuntut ilmu melalui seperti ini, halakoh. Ya. Ini halakoh ini saudara-saudara, halakoh itu lingkaran nuntut ilmu, itu udah ada semenjak zaman Nabi Muhammad. Ya. Semenjak zaman Nabi Muhammad sudah ada. Ada contohnya begini, riwayat Abu Daud menceritakan Nabi masuk ke masjid. Nabi lihat dua halakoh, dua lingkaran. Ya, yang pertama lingkaran zikir, yang kedua lingkaran di situ ada gurunya menerangkan ini halal, itu haram.
ini wajib, ono tidak wajib begitu. Nabi memberikan komentar, kilahuma ila khair, dua-duanya menuju kebaikan. Orang berzikir baik, dia mendekatkan diri kepada Allah begitu. Orang nuntut ilmu baik, cuman mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik saudara-saudara? Maka Nabi jelaskan haula'i afdal. Mereka-mereka itu yang kumpul-kumpul menuntut ilmu itu lebih afdal. Arti lebih afdal, lebih gede pahalanya. Lebih baik, lebih besar pahalanya. Kenapa demikian? Nah, Nabi mengatakan bil ilmi ursiltu. Saya ini diutus oleh Allah dengan ilmu. Begitu Nabi kasih alasan. Kenapa orang yang kumpul-kumpul nuntut ilmu lebih baik daripada berzikir? Karena saya diutus oleh Allah dengan ilmu. Memang ilmunya Nabi nggak main-main itu. Langsung Allah berikan. Kadang-kadang melalui Jibril. Ya bolehlah kita sebut ilmu laduni. Ilmu yang langsung diberikan tanpa belajar dulu. Memang itu dinyatakan oleh Nabi sendiri. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidik saya. Itulah sebaik-baik didikan. Kalau kita ini nggak bisa begitu. Hanya mengharap mudah-mudahan Allah kasih ilmu. Mudah-mudahan Allah bukakan hati saya. Belajar kagak. Baca kagak. Dengerin kagak. Ngerem aja. Kalau ada telur di ngeremin masih bagus. Biar netes. Disinilah saudara-saudara kesalahan kita. Nggak boleh kita begitu. Harus keluar. Tanya kalau nggak tahu. Maka ada ayat Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu apabila kamu nggak tahu. Ya. Dengerin. Ya. Baca. Apalagi baca kan dalam Al-Quran itu pertama kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Jadi ini agama Islam ya, mendorong kita untuk selalu menuntut ilmu. Kalau perlu tadi saya bilang lintas umur. Berapapun umur kita nggak pernah berhenti menuntut ilmu. Asik saudara-saudara. Memang asik bila mana udah doyan. Kalau orang udah doyan ilmu, bukan main. Kita baca buku berjam-jam kuat saudara-saudara. Ya, dengerin tentang ilmu, tentang bahasan masalah-masalah, asik begitu. Karena udah doyan begitu. Kayak orang ngerokok udah doyan, asik kan. Coba yang belum pernah ngerokok, disuruh ngerokok, batuk, bau begitu misalnya. Tapi yang ngerokok, waduh, itu udah doyan saudara-saudara. Udah asik aja udah asik aja. Ilmu begitu. Maka tuh ulama-ulama dulu banyak yang gak menikah. Banyak yang gak menikah, mereka asik mengarang. Sehingga produk-produk mereka, produk Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam macam-macam, bukunya waduh, tebal-tebal saudara-saudara. Keasikan untuk ilmu, mengarang, membaca. Maka tuh kitab-kitab istilahnya peninggalan ulama-ulama dulu sangat banyak, tebal-tebal. Ada yang tafsir segini nih, berapa jilid. Qurannya sejilid, tapi dibahas berjilid-jilid. Bukan main. Ya, seakan-akan menurut akal kita kayaknya agak mustahil. Tapi itu nyata. Mungkin mereka melulu waktunya untuk terus menuntut ilmu. Melulu untuk yaitu mengarang. Ya. Inilah saudara-saudara dorongan agama. Untuk terus menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu lintas umur. Bahkan lintas tempat. Ya. Ada ungkapan. Walaupun ini dibilang bukan hadis atau hadis dhaif yang berbunyi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai masuk kuburan. Ini menunjukkan agama Islam mendorong cari ilmu sampai mati. Enggak pernah berhenti. Ilmu kan didapat dengan membaca yang tadi saya bilang, ya, dengan mendengar kayak sekarang dengerin, dengan bertanya. Itu jendela ilmu itu, window-nya itu. Jendela-jendela ilmu ya. Maka saudara-saudara kita disuruh mendengar, kita disuruh membaca, kita disuruh menulis, ya, disuruh bertanya. Jadi dengan demikian benar-benar menuntut ilmu itu sampai meninggal dunia. Enggak pernah berhenti. Percis maaf ya, kayak kita nyari duit. Kita tuh ame duit senang aja bawaannya. Ya, walaupun mata lagi riap-riap, lihat duit juga mungkin celang kali juga. Kan begitu. Nggak ada yang istilahnya nggak doyan sama duit, nggak ada.
Ada ungkapan begini nih, syai'ani la yasba'ani. Ada dua macam yang orang nggak kenyang-kenyang. Yang pertama, thalibu malin, orang yang nyari duit, nggak pernah kenyang. Ya, udah banyak, pengen banyakkan lagi. Coba lihat tuh, dengerin yang korupsi, bukan sedikit duitnya, dia udah banyak tapi pengen banyakkan lagi, akhirnya ketangkep dah, masuk penjara. Ya, kan begitu. Itu manusia begitu. Nggak pernah saudara-saudara. Orang gila aja doyan duit. Orang gila ini, apalagi yang waras. Ada orang gila, dikasih nasi sebungkus, digodek aja. Kasih duit ceban, diambil. Itu namanya gila duit kali ya. Bukan main saudara-saudara. Itu memang demikian. Manusia punya sifat begitu, kecenderungannya. Al-Quran sendiri mengatakan begitu. Ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kalimat khair di sini harta artinya. Sungguhnya manusia sangat amat cinta kepada harta. Begitu. Itu manusia demikian emang dari sononya. Cuman datang agama Islam kasih rem, kasih rambu-rambu. Yang halal silakan ambil, yang haram jauhin sejauh-jauhnya. Itu agama Islam. Jadi bukan melarang, tapi apa itu ya, mengatur dan mengendalikan. Mengendalikan nafsu ingin punya uang, silakan. Ya, nggak ada dimatikan, jangan ada keinginan punya uang, ya nggak bisa saudara-saudara. Kita ini kan punya nafsu, cuman Allah kasih akal, Allah turunkan agama supaya itu nafsu dikendalikan. Maka itu salah satu mengendalikan nafsu dengan ilmu. Kita banyak tahu tentang ajaran agama, kita banyak mengerti tentang agama Islam, maka kita punya rem, bisa mengendalikan nafsu kita. Sehingga inilah yang disebut jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Kalau perlu sampai meninggal dunia. Bahkan menuntut ilmu lintas tempat dimanapun kita berada. Kita lagi jalan-jalan, tahu-tahu misalnya datang waktu sholat berjamaah. Setelah jamaah ada pengajian, duduk nimbrung di situ. Ini untuk menggambarkan dimanapun dia berada. Kalau memang ada kesempatan, dipergunakan kesempatan itu untuk menuntut ilmu. Jadi saudara-saudara, tuntutlah ilmu. Maka ada istilah utlubul ilma walau bisin. Walaupun ini bukan hadis, tapi pengertiannya benar. Kita disuruh cari tuh ilmu. Kalau perlu nyebrang lautan. Kalau perlu begitu. Iya. Kalau perlu nyebrang lautan. Ya, apalagi sekarang alhamdulillah. Ya, di lingkungan kita banyak masjid-masjid, banyak musola-musola. Di sana sini ada pengajian. Nggak perlulah kita nyebrang ke sono kemari begitu. Tapi yang ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, ya ada nyebrang itu. Itulah yang istilahnya anak-anak kita yang umurnya masih muda belia, mereka boleh dikirim kemanapun untuk mendapatkan dan mencari ilmu agama. Yang penting mencari ilmu agama lintas tempat dimanapun Anda berada. Walaupun jauh, tetap kita menuntut ilmu. Ya. Begitu saudara-saudara. Jadi menuntut ilmu nggak pernah berhenti. Kemudian di dalam ayat Quran banyak sekali itu ayat-ayat yang menyuruh menuntut ilmu. Di antaranya itu firman Allah yang berbunyi yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam ayat yang sering saya sampaikan, ayat yang berbunyi wa qur rabbi zidni ilma. Ucapkanlah wahai Nabi, zidni, tambahkanlah saya ilma akan ilmu. Jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdoa. Maka tuh Nabi sering berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Terus wazidni ilma, ya Allah tambahkanlah saya ilmu. Nabi sering begitu, minta tambah ilmu. Nabi enggak pernah disuruh minta tambah jabatan, tambah pangkat, tambah kekuasaan, tambah ini, tambah ono. Yang ada tambah ilmu. Saking pentingnya tuh ilmu. Maka kata orang bule, science is power. Begitu apa? Apa knowledge is power, sama aja. Ilmu adalah kekuatan. Ya. Islam akan abadi kalau orang-orangnya berilmu. Itu pernah dinyatakan oleh salah seorang ulama yang mengarang kitab namanya Ta'limul Muta'allim, Syekh Az-Zurnuji. Dia mengatakan fa inna baqa'al Islam bil ilmi. Sesungguhnya abadinya Islam dengan ilmu. Kalau di Indonesia orang-orangnya yang
mayoritas beragama Islam, kemudian nggak ada ilmunya, cuman menang nama agama Islam, nanti Islam lenyap. Karena orang-orangnya ini, pemelu-pemelunya nggak ngerti agama. Akhirnya agama ya dicuekin pada hari lama kelamaan. Pindah agama, nggak melaksanakan agama, itu hal yang sepele, biasa-biasa aja. Nggak ada semangat dalam beragama, apalagi membela. Wong dia nggak ngerti. Di agama hanya turunan, bukan tanjatan begitu. Dia nggak memahami, cuman nama doang. Itu yang berbahaya. Untuk itulah tadi saya katakan bahwasanya Nabi memerintahkan untuk menuntut ilmu. Ya. Bahkan dikatakan fardu ain. Maka saudara-saudara, ini ilmu terus kita tuntut. Nggak boleh merasa puas. Ya. Nggak boleh merasa puas. Yang tadi saya bilang, saya ani la yasba'ani, dua macam yang nggak boleh puas katanya. Ya, emang demikianlah. Pertama tholibu malin, yang mencari harta. Yang kedua tholibu ilmin, yang mencari ilmu. Ini yang mencari ilmu nggak puas kalau udah doyan. Karena beda antara harta dengan ilmu. Kalau harta kita dapat langsung kita pakai, asik bawaannya begitu. Kalau ilmu enggak, saudara-saudara, nyarinya capek begitu. Itu ilmu lain dia. Udah doyan banget itu lain tuh, baru udah nikmat. Kalau hanya belon, waduh susah tuh ilmu. Maka zaman sekarang saya perhatiin majlis-majlis taklim kalau habis maghrib nggak begitu ramai kayak dulu. Nggak begitu ramai kayak dulu. Itu kayak dulu kapan tuh? Sebelum ada RCTI. Tahun berapa itu ya? 80-an. Ya, RCTI belum ada apa. Itu pengajian ramai. Kemudian ada RCTI, tambah lagi SCTV, tambah lagi ini. Akhirnya buras tuh pengajian. Pada pindah kemana? Pada pindah ke depan televisi. Cekel remote. Begitu. Itu nyata saudara-saudara ya. Jadi mulai berkurang. Dulu kan saya mulai ngajar tahun 80-an begitu. Itu di musola-musola yang biasa saya ngajar, itu orang banyak. Tapi sekarang mau diapain? Udah tinggal, ya begitulah. Berapa orang? Orang udah doyong kepada hiburan. Manusia memang cenderung kepada hiburan, itu manusia. Ya. Tapi kan nggak boleh kita turutin. Ya. Kita harus berusaha mengendalikan nafsu kita, mengatur waktu kita, kapan menuntut ilmu, begitu. Jadi kalau orang udah doyan, itu nuntut ilmu mah nggak pernah berhenti. Ya, nggak pernah berhenti. Ada ulama mengatakan, kalau orang tadi nggak doyan kepada dua, nggak pernah bosan kepada dua. Pertama kepada harta, kedua kepada ilmu katanya. Kalau harta itu kadang-kadang dia nggak bisa istilahnya mengendalikan. Akibatnya gara-gara hartanya banyak, dia akan berbuat sewenang-wenang. Dipakai ayat yang berbunyi innal insana la yatgha ar-ra'ahus tagna. Sungguhnya manusia melampaui batas ketika melihat dirinya berkecukupan. Lain dia melihat dirinya hebat, dia melampaui batas. Aturan dan rambu-rambu agama diterjang, dilanggar. Itu harta itu bawaannya begitu. Tapi kecuali apabila orang yang berharta ada ilmunya, dia bisa kendalikan. Nah itulah ada hadis mengatakan ni'mal malus soleh lirrajulis soleh. Sebaik-baik harta yang halal dimiliki oleh orang yang soleh. Sebaik-baik harta yang halal dimiliki oleh orang yang baik. Yasna'u bihi ma'rufan. Dia berbuat kebaikan dengan harta tersebut. Wa yasilu bihi rahiman. Dia akan menyambung hubungan silaturahim dengan harta tersebut. Dia memberikan famili. Dia mengasih zakat kepada sanak famili. Akhirnya kan bagus. Itu karena ada ilmu agamanya. Maka disebutlah ni'mal malus soleh. Sebaik-baik harta yang halal. Lirrajulis soleh. Dimiliki oleh orang yang soleh, orang yang baik, orang yang ada ilmunya. Orang nggak bisa soleh kecuali punya ilmu. Nggak tergambar di pikiran seseorang dia tuh orang soleh tapi nggak ada ilmunya. Nggak bisa, saudara-saudara. Agama ini kan perlu ilmu. Ibadah apapun yang ente mau kerjain perlu ilmu. Nggak ada ilmunya ya nyasar. Begitulah. Maka disinilah pentingnya ilmu. Ya. Jadi kalau orang yang punya harta nggak ada ilmunya, itu hartanya membuat dia melampaui batas.
Akibatnya dia sewenang-wenang. Tapi kalau ilmu agama makin banyak, bukan makin sewenang-wenang, makin tunduk insya Allah. Karena watak ilmu agama mengajak kebaikan. Watak ilmu agama mengajak kebaikan. Kalau harta belum tentu. Dia bisa dipakai buat kebaikan, bisa dipakai buat yang bukan baik. Nah disinilah saudara-saudara hebatnya ilmu agama. Maka agama Islam menyuruh kita terus menuntut ilmu, nggak boleh berhenti. Hadirin saudara-saudara, tadi satu ayat Quran yang berbunyi wa qur rabbi zidni ilma. Ada lagi tuh ayat Al-Quran yang berbunyi hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang tahu dengan yang nggak tahu? Pasti jawabannya tidak sama. Tidak sama di dunia, tidak sama di akhirat. Orang-orang yang berilmu nanti di akhirat diistimewakan. Diistimewakan oleh Allah ya. Karena dia punya kelebihan ilmu begitu. Sehingga orang-orang tersebut dia dibedain lah dengan yang lainnya gara-gara dia punya ilmu. Dibandingkan orang yang beriman yang istilahnya ilmunya hanya sebatas ya perbuatannya sehari-hari. Tapi ada orang alim ilmunya lebih dari itu. Sehingga nanti di akhirat dia diistimewakan. Itu disebutkan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman. Ya, diangkat oleh Allah di akhirat, dimasukin ke sorga. Di antara orang yang beriman yang banyak ilmunya, itu diangkat lagi beberapa tingkatan dibandingkan orang yang beriman yang biasa. Jadi bukan main. Ilmu agama ini sesuatu yang sebetulnya ya kita girang begitu kalau kita nuntut ilmu. Kita senang ya kalau perlu kita berusaha ke sana kemari. Kita habiskan waktu kita untuk menuntut ilmu. Ya, karena memang ilmu itu sesuatu yang bagus, baik buat diri kita di dunia dan baik buat diri kita di akhirat. Saudara, ibadah akan bermutu. Ibadah akan berkualitas kalau ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, nampaknya sulit untuk bermutu itu ibadah. Sebagai contoh aja nih misalnya, ada orang pengen bikin oncom. Kita tahu oncom itu kan dari ampas tahu. Dia nggak ngerti bikin oncom, nggak ada ilmunya. Dia beli aja tuh ampas, ditaruh di pojokan. Emang bulukan emang. Cuma kalau dimakan racun. Nggak ada ilmunya, itu contoh aja. Tapi yang ngerti bikin oncom, dibeli ampas, diperes dulu, ntar dikukus begitu, ntar dikasih ragi, ditaruh bulukan, tapi bulukannya gurih saudara-saudara. Itu toge asap kan pakai oncom itu. Iya, toge asap, pernah toge asap pakai oncom saudara-saudara. Kalau nggak pakai oncom nggak rame itu. Bumbunya itu campuran oncom. Jadi segala sesuatu dunia aja mesti pakai ilmu tanganinnya. Apalagi masalah agama yang lebih hebat lagi daripada dunia, mesti lagi pakai ilmu. Maka disebutlah dengan ilmu agama ibadah kita bermutu, berkualitas. Bahkan tadi saya bilang dengan ilmu agama perilaku kita bisa kita kontrol. Ya, karena tadi saya bilang kita ini punya hawa nafsu. Nafsu kita melekat. Ya, sekarang kita tundukkan, besok datang lagi. Nah, cara menundukkan nafsu itu dengan ilmu agama. Allah memang memberikan akal. Dengan akal bisa juga menimbang-nimbang. Sehingga kita nggak nurutin nafsu yang jelek. Tapi akal kan terbatas. Nggak cukup. Ada lagi tuh Allah turunkan agama. Nah, agama ini perlu kita tahu. Kita pelajarin. Supaya nanti dia menjadi semacam filter dari nafsu kita ini yang istilahnya keras begitu. Saudara kan pernah saya katakan. Nafsu itu lebih jahat dari 70 setan. Wan nafsu akhbasu min sab'ina syaitana. Nafsu lebih jahat dari 70 setan, bukan main. Setan aja jahat, nafsu lebih-lebih saudara-saudara. Untung Allah kasih kita ini manusia akal. Ini akal bisa nimbang-nimbang, bisa ngerem. Maka tuh kalimat akal kan dari akola. Apa akola? Mengikat. Mengikat ya. Jadi nafsu itu enggak binal. Nafsu itu nggak ngamuk-ngamuk, diikatlah dengan akal. Kalau akalnya berjalan, kadang-kadang akal kalah, nafsu yang menonjol, ya udahlah, terjadinya perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, perzinahan, pencurian,
tawuran, apa aja terjadi. Itu dorongan hawa nafsu. Nah, Allah kasih agama juga untuk mengimbangi itu nafsu. Nah, agama ini perlu kita pelajarin. Itulah yang namanya ilmu agama, terus kita tuntut. Ya. Dengan ilmu agama, kita buat itu ibadah kita makin cakep, makin bermutu, makin berkualitas. Itu salah satu manfaat daripada ilmu agama. Jadi ilmu agama nggak ada tercelanya. Belum lagi manfaat nanti di akhirat. Manfaat di akhirat itu disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadisnya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Orang yang keluar menuntut ilmu, dia berada di jalan Allah. Berarti dia Allah redoin. Berarti dia di jalan yang lurus, on the track begitu dah. Pas begitu, sesuai dengan agama. Ya, nanti di akhirat Allah berikan pahala. Maka tuh pahala menuntut ilmu lebih besar daripada sembahyang sunat berpuluh-puluh rakaat. Kalau orang ngerti tentang ini nih, orang semangat kali nuntut ilmu. Kenapa hebat banget nuntut ilmu? Maka ada nih perkataan sahabat Nabi seperti Abu Dzar. Dia mengatakan babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi raqatin tatawuan. Satu bab ilmu yang kami pelajari lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Bukan main, saudara-saudara. Ya. Karena kalau ibadah aja nggak pakai ilmu bisa kendor dan akhirnya bisa bubaran. Tapi karena orang punya ilmu, punya pengetahuan, maka dia akan tidak labil, dia akan stabil. Kalau sekedar ibadah aja, jangan-jangan terangin-anginan, lagi mau semangat dia, lagi enggak bubaran begitu. Tapi kalau orang yang punya ilmu bisa stabil itu ibadahnya. Emang dimengerti, saudara-saudara. Maka tuh kata sahabat, satu bab ilmu yang kami pelajari lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada yang paling afdol setelah sembahyang fardu kecuali nuntut ilmu. Enggak ada yang paling afdol setelah habis sembahyang fardu kecuali nuntut ilmu. Jadi kalau begitu bukan main. Hebatnya tuh agama Islam, saudara. Zaman-zaman Nabi, zaman-zaman sahabat, zaman-zaman setelah sahabat, itu umat Islam hebat-hebat itu. Dalam urusan dunia maju, dalam urusan agama lebih-lebih, karena semuanya berpengetahuan, semuanya berilmu. Dulu konon katanya Eropa masih tidur, itu orang-orang Islam sudah hebat. Cuman karena orang Islam ini bagaimana ya, mulai meninggalkan agamanya, ditambah dijajah lagi. Dijajah, akhirnya ya terpuruk dia, terpuruk gitu. Jadi makin lemah orang Islam. Akhirnya ya dunianya ya enggak maju-maju begitu. Ya juga agamanya juga agak mandek. Ini bukan kesalahan agama Islam. Islam itu udah tinggi, Islam itu udah hebat. Cuman ini pemeluknya yang enggak bisa ngimbangin Islam. Kan pernah kita katakan tuh al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, enggak ada yang bisa ninggiin Islam. Maksudnya apa? Islam itu ilmunya, tentang ajarannya itu hebat. Ya, tentang akidah, tentang masalah memahami Tuhan, itu paling benar udah. Kalah udah pemahaman orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dan agama-agama yang lain. Peraturan Islam tinggi, al-Islam ya'lu wala yu'la alaih, enggak ada yang lebih tinggi dari Islam. Peraturannya, Islamnya yang tinggi, adapun orangnya tergantung. Kalau orangnya mengikuti Islam 100%, ya dia akan tinggi juga. Kalau tidak, ya akan beda begitu. Islamnya tinggi sekali, orangnya ya ada di bawah. Jadi kemunduran orang Islam jangan disalahin agama Islam, salahin orangnya. Begitu. Islam sih udah paling hebat. Ya, nilai-nilai Islam, ajaran-ajaran Islam itu kalau dipikirin udah istilahnya kontan 100. Berbeda dengan ajaran agama-agama yang lain. Jadi saudara-saudara, nuntut ilmu pahalanya lebih besar daripada sembahyang 1000 rakaat. Tadi kan lagi saya bilang bahwa Nabi melihat orang zikir, melihat lagi orang yang nuntut ilmu. Kata Nabi, yang lebih afdal yang nuntut ilmu. Loh, kok bisa begitu? Karena yang nuntut ilmu itu kan nanti bisa ngajarin orang lain. Minimal buat dirinya. Ya. Minimal buat dirinya.
Kemudian ada lagi hadis yang menerangkan bahwa orang yang menuntut ilmu nanti akan dimudahkan jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu nanti akan dimudahkan jalan ke surga. Digampangin jalan ke surga. Kok bisa begitu? Ulama-ulama hadis mengatakan dengan sebab menuntut ilmu di banyak tahu. Di banyak tahu, oh ini boleh dikerjakan, oh itu nggak boleh ditinggalkan, akhirnya gampang masuk surga. Itu pengertiannya begitu. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu nanti dimudahkan jalan ke surga. Ya, secara logikanya lantaran yang menuntut ilmu banyak tahu. Kedua, alasan kedua karena menuntut ilmu capek, penat pikiran kita. Nah yang udah capek di dunia nanti nggak dibuat capek lagi di akhirat, digampangin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis Nabi demikian. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kemudian ada lagi hadis mengatakan wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat menaungi dengan sayapnya orang-orang yang lagi nuntut ilmu. Malaikat senang. Bahasa kampungnya malaikat demen dengan orang-orang yang kumpul. Ya, cuma ini nggak kelihatan, dia datang, menukik. Ada malaikat kan yang punya sayap terbang ke sana kemari, mencari tempat-tempat orang berkumpul berzikir, mencari tempat-tempat orang berkumpul, yaitu menuntut ilmu. Ketika ada dia turun ke bawah untuk menunjukkan dia ikut serta hadir. Lantaran perbuatan itu perbuatan bagus, maka malaikat ikut hadir di situ. Ini juga menunjukkan keistimewaan daripada menuntut ilmu. Jadi kalau begitu carilah ilmu ya, sebanyak-banyaknya. Jangan pernah berhenti. Berhenti-berhentinya dikala kita nggak mampu lah. Ya, karena kita sakit kali, nggak bisa hadir di pengajian, nggak bisa baca buku, udah berat udah. Tapi alhamdulillah dulu pada masa muda, dulu pada masa sehat dipergunakan untuk menuntut ilmu. Insya Allah pahalanya terus mengalir. Ada janji Nabi begitu di dalam hadis tercantum dalam kitab Riyadhus Shalihin. Idza maridul abdu, apabila si hamba sakit, kutibalahu ajru ma kana ya'malu sahiha. Akan ditulis terus perbuatan-perbuatan yang dikerjakan di waktu sehat. Di waktu sehat dia sering hadir di pengajian. Lagi sakit telentang udah. Tidur, baring, lagi sakit, tapi ditulis terus pahalanya mengaji. Ya, syaratnya dibiasain. Kalau nggak dibiasain, nggak mau dapat begitu. Dia selalu hadir, ya selalu hadir begitu. Kecuali dia sakit, ada tamu mau ditinggal kan begitu. Ada tamu ya dia ditemenin, pahalanya dapat terus. Ya, karena dilihat hatinya ingin hadir, tapi ya karena ada tamu dia harus menghormati tamu. Atau dia lagi sakit. Disitulah murahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi menuntut ilmu jangan pernah berhenti, jangan pernah merasa puas, terus dan terus begitu. Sehingga betul-betul kita ini menjadi orang yang berilmu walaupun enggak disebut ustad. Sebutan ustad kan hanya panggilan. Terserah mau dipanggil ustad atau kagak. Yang penting kitanya ini berilmu. Itu yang paling pokok saudara-saudara. Nggak mesti jadi kiai, nggak mesti. Yang penting kita berilmu, kita banyak ngerti. Maka tuh ada ayat yang berbunyi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Saya artiin begini, sesungguhnya yang takut sama Allah bukan artinya ulama, tapi artinya yang gampang sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, orang yang berilmu. Walaupun bukan ulama, nggak disebut oleh masyarakat ulama, tapi dia berilmu banyak mengerti. Dia takut kepada Allah, nggak sembarangan tindakannya. Itu orang jadi takut kepada Allah gara-gara dia ngerti, gara-gara ada ilmunya. Yang nggak ada ilmunya sulit untuk takut. Kadang-kadang yang ada ilmunya masih nakal, masih menyimpang, apalagi yang nggak ada ilmunya nyebur saudara-saudara. Begitu. Yang parahnya orang nggak ada ilmu agama, kalau udah nyebur sulit untuk kembali, karena di dirinya nggak ada benih-benih ilmu. Tapi orang yang pernah belajar, orang yang pernah mengerti agama, kecebur dalam dosa, sewaktu-waktu ada benih-benih ilmunya ngomelin, nasehatin.
timbul kesadaran sendiri. Karena ada ilmunya. Kalau yang nggak ada ilmunya, udah kependam terus. Sulit untuk bangun. Ya. Apalagi yang dihadapin lumpur hidup, udah nggak bisa bangun-bangun dia. Jadi begitulah ilmu agama, saudara-saudara. Tapi bukan berarti haram menuntut ilmu umum. Silakan. Imam Ghazali itu di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi ilmu dua macam. Ada ilmu agama, ada ilmu umum. Ilmu agama hukumnya fardu ain, kalau ilmu umum hukumnya fardu kifayah. Arti fardu kifayah, mesti ada orang Islam yang pandai misalnya kedokteran. Mesti itu. Kalau semuanya ogah pada belajar dokter, dosa sebuah. Mesti ada. Hukumnya fardu kifayah. Mesti ada umat Islam yang pandai disiplin ilmu apaan nih? Matematika, ekonomi, mesti biar nanti dia bisa mengajarkan orang Islam yang nggak mengerti. Itulah hebatnya agama Islam, bukan melarang. Pelajarin ilmu umum, nggak apa-apa. Bisa jadi hukumnya itu fardu kifayah, apalagi nawaitu kita bagus. Saya pengen jadi dokter nih. Nanti kalau saya jadi dokter, orang miskin gue bantuin gratis misalnya itu. Nuntut ilmunya hebat banget tuh fisabilillah. Walaupun yang dituntut ilmu kedok, nawaitunya bagus. Ingin membantu, ingin membela orang Islam gitu. Jadi jangan dikira agama Islam nih melarang menuntut ilmu umum. Terus saja saudara-saudara, nggak ada larangan terus menuntut ilmu. Jadi anak-anak kita ini ya kalau memang cenderungnya ilmu umum silakan. Cuman sayangnya kadang-kadang anak-anak kita cenderung kepada umum, dididik ilmu umum doang, nggak diajarkan agama. Nanti nggak bisa baca Quran, nggak bisa sembahyang begitulah apa adanya. Itu yang kita khawatirkan, itu yang jeleknya itu. Ya, terlalu semangat ilmu umum, nggak ngerti agama. Akhirnya jadi orang pinter tapi nggak bener. Di situ seremnya itu. Ya pinter emang, pinter bohongin orang, pinter menipu, pinter korupsi, karena nggak ada ilmu agamanya. Dia nggak tahu tuh apa halal, dia nggak tahu tuh mana yang haram, dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Yang ditahu carilah dunia sebanyak-banyaknya, itu yang dimengerti itu. Jadi nggak bisa juga tuh, itu bahaya juga memang. Kalau anak kita jejelin ilmu umum aja, kita nggak didik ilmu agama. Nah kita bisa ini membuat anak-anak kita pandai di umum tapi juga ngerti agama dengan panggilin guru privat. Misalnya itu sekolah 2 kali. Sekolah 2. Yang punya duit panggilin guru privat, ajarin baca Al-Quran, ajarin sembahyang begitu. Nanti ada guru lagi ajarin tentang terangin mana halal, mana haram begitu. Biar ditahu begitu. Jadi jenderal yang beragama, jadi profesor juga begitu, insinyur juga demikian. Ilmu agamanya saudara-saudara, ilmu agama Islamnya tetap kokoh begitu. Karena memang diajarin. Kadang-kadang kan enggak, jadi ya begitulah akibatnya, enggak seimbang. Maka dibilang nih di Indonesia orang pinter banyak, tapi yang benar ini yang enggak banyak ini. Begitu. Yang pinter banyak, profesor, doktor, insinyur, segala macam titel itu ya, cuman yang benar ini susah. Maka kasarnya ada yang bilang enggak maju. Ada yang bilang begitu ya, soalnya begitu ya, yang jadi menteri kadang-kadang ya di samping ngurusin orang, ngurusin dirinya. Ya bolehlah ngurusin dirinya, tapi kalau begitu caranya korupsi ya. Jadi inilah saudara-saudara kekurangan yaitu ilmu agama, sehingga membuat orang-orang Islam ini betul memang pinter tapi belum tentu benar. Maka pelajarilah agama supaya jadi orang pinter, jadi orang benar. Kita tuh pengen anak kita pinter, bener, seger, bugar, semuanya dapat. Pengen kita program anak kita menjadi anak yang pinter, menjadi anak yang benar, juga harus sehat dong. Kalau pinter, bener tapi sakit, bukan apaan. Harus sehat, seger. Bukan seger doang, seger bugar.
Itu saudara-saudara pengennya begitu. Kan boleh kan kepengen punya anak demikian, pinter, bener, segar, bugar. Itu biar menjadi orang yang bermanfaat. Kayaknya saya ngomong setengah jam lebih nih. Ngomong terus kan napes-napes. Napes-napes nih Pak Hadir ini. Bukan main ini. Ya, semuanya tentang ilmu. Saya pengen manas-manasin itu doang nggak lagi. Kan cakep kan manas-manasin kebaikan. Cakep begitu. Ada orang pacaran bertahun-tahun, nggak nikah. Dipanasin, nikah langsung. Dengan cara digodain tuh perempuan. Ya, aku mau nikah dengan dia. Didengar, apa? Langsung dikasih ngelamar, langsung nikah. Mana yang kemarin? Pacaran dulu. Panasin sekali dah begitu. Jadi semangat ya. Beres urusannya. Jadi boleh juga tuh manas-manasin orang. Cuman bukan nyuruh berkelahi ya. Nyuruh cekcok, berantem, tawuran, tapi manas-manasin kebaikan. Nah malam hari ini saya manas-manasin, kita nggak bedah kitab, kita nggak buka kitab lah saudara-saudara ya, karena permulaan. Habis lebaran bawaannya loyo kita, bawaannya segan lagi begitu. Saya pun juga pengen santai-santai aja, tapi ya nggak bisa dong begitu. Kita harus bangkit. Ya, fa'idza faragta fansab. Bila mana selesai suatu kebaikan, sungguh-sungguhlah kebaikan yang lain. Selesai puasa, selesai lebaran, sungguh-sungguh lagi hadir di pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang, sehat badan, dan selalu dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya mujibas sayyidin. Ada pertanyaan satu, silakan. Bebas. Kita masih muda. Masih sehat. Iya. Ini sekarang kita nyesel nih. Nggak nuntut ilmu dari dulu gimana gitu. Iya. Iya, kita sekarang kekurangan banyak sekali kan. Iya. Ya, kekurangan agama, kita nyesel sekali. Gimana caranya untuk mengatasi ini? Ya, ini ada pertanyaan keren ini. Kita sekarang udah pada tua, emang bener dah pada tua. Ya, kayaknya menyesal begitu ya. Nyesel belakangan lah, wajar kan begitu ya. Ya, itu wajar. Tapi masih ada waktu, masih ada sisa umur, masih ada resten umur kita, manfaatin sebaik-baiknya. Ya alhamdulillah ini Ustaz Haji Rohmani, saya bukan nyanjung dia paling getol dia hadir di sini. Pas saya banding-bandingin begitu, sakit-sakit datang juga, kecuali sakit banget nggak datang dah. Begitu. Ya itu udah lumayan. Ya kita manfaatkan sisa umur kita ya untuk terus menuntut ilmu. Kita dengerin begitu. Kalau perlu kita menyimak. Ada yang nggak paham kita bertanya. Ya begitulah, ini masih lumayan lah. Jadi orang Islam itu nggak pernah ada istilah kata ketinggalan. Ya, manfaatin waktu kita ini sisa umur kita sebaik-baiknya. Ya alhamdulillah, ya pengajian sekarang banyak. Ya kita hadir saudara-saudara. Manfaatkan, usahakan. Yang lain tuh urusan kalau bisa ditunda. Pengajian yang paling pokok. Begitu kudunya. Jangan malah undangan menang, pengajian kalah. Undangan entar kek. Ini maaf nih, kadang-kadang saya perhatiin begitu. Kok dia nggak hadir undangan katanya. Undangan ntar bisa, besok bisa. Jadi utamakanlah ya, menuntut ilmu. Ya, rokem wahid, nomor wahid. Yang lain-lain bisa ditunda, bisa dikalahkan. Tapi nuntut ilmu nggak bisa dikalahkan. Sekarang luput, ya kita udah liwat luput. Paling yang akan datang. Kalau yang akan datang masih hidup, kalau udah kita meninggal, kita nggak tahu umur. Kalau urusan dunia luput biarin. Ya, kita keburu meninggal nih nggak kundangan, nggak ada masalah. Tapi kebaikan gara-gara kita tunda, kita jadi nggak ngerjain sama sekali, lantaran kita meninggal. Itu yang rugi. Jadi walaupun istilahnya udah tua, mungkin dia agak menyesal, tapi masih ada waktulah. Sisa umur manfaatin sebaik-baiknya. Itulah jalan keluarnya. Ya, jalan keluarnya kita hadir. Kita dengerin, kalau perlu kita bertanya, ya. Asik saudara-saudara nuntut ilmu. Kalau saya bilang saya gurih begitu nuntut ilmu. Dulu saya kalau belajar dari pagi sampai lohor nggak keluar itu, duduk aja. Semangat udah, asik begitu. Udah tua nggak kuat dah. Udah tua baca setengah jam udah nggak betah. Jalan ke sono, jalan kemari begitu. Baca lagi begitu, nggak betah lagi, gelisah lagi, jalan sono, jalan kemari. Begitu saya. Saya di rumah maaf lebih banyak baca saya. Senang baca saudara-saudara. Nggak ada tuh nggak baca setiap hari.
Nggak ada, saya nggak baca setiap hari. Mesti ada seperempat jam, setengah jam gitu. Karena maaf nih, saya bukan nyombongin, saya melihat gurih tuh nuntut ilmu. Kalau kita tahu rasanya asik, saudara-saudara, bagi ilmu agama. Jadi ya berusahalah terus, sisa umur manfaatkan sebaik-baiknya. Ya begitulah Haji Rahman. Ya mari saudara-saudara kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita mohon. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aftah lana wa li abnaina wa banatina wa zawjatina futuhal arifin wa faqihna wa iyyahum fid din. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.